Round one. Ready, go! Halo sahabat berkat, kali ini kita akan mereview Toyota Calya 2019 tipe G, transmisi manual. Jadi kebetulan saya mau test drive-nya itu ke Spadio. Pas hari ini kita mau jemput tamu dari Jakarta. Kita mau tes mobil ini, bagaimana dengan kecepatannya, bagaimana dengan kenyamanannya. Saat ini kita berada di posisi di Jalan Ayani, dan Anda bisa melihat saya masih pakai masker. Jadi inilah salah satu cara kita sebagai warga negara Indonesia yang taat, sebagai warga Indonesia yang bertanggung jawab. Jadi kita menjaga diri kita juga menjaga orang lain juga. Kelebihan daripada mobil ini yang saya lihat memang posisinya dia tidak terlalu tinggi. Anda bisa melihat, kita untuk lihat ke depan itu. Jadi karena posisinya tidak terlalu tinggi, maka arah pandang kita cukup luas. Dan di sini Anda bisa lihat ini sudah ada ventilasi udara AC, dan ini bisa fungsinya untuk mengurangi yang namanya panas daripada pantulan dari kaca depan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini bisa untuk menolong kita waktu pada posisi hujan, jadi mengurangi embun. Jadi sahabatku, untuk layar depannya ini saya suka dengan layar audionya. Anda bisa lihat, jadi ini penamaan Toyota, jadi nampak mewah. Di sini ada sirkulasi untuk udara AC-nya, ini ada 1, 2, 3, 4. Untuk pengaturan AC-nya masih manual. Ini posisi 1, tapi cukup dingin ya. Jadi sahabatku, ini posisi 1 aja udah cukup dingin. Dan untuk transmisinya ini ada di depan. Jadi ada tuas transmisinya ada di depan atas ini, jadi mudah kita. Jadi ini dekat. Untuk audionya ini tadi udah kita lihat, ini cukup bagus. Dan ini ada posisi untuk kartu ini, jadi cukup membantu kita kalau kita menyimpan SIM atau kartu lainnya atau kartu parkir apa ini, jadi cukup membantu kita. Seperti mobil-mobil produksi Toyota pada umumnya, mobil ini banyak cup holdernya. Jadi Anda bisa lihat tempat penyimpanannya, cup holdernya ini cukup banyak. Depan aja ini ada 3, di sebelah sopir juga ada 3. Ini depan juga ada, dan di sini ada colokan untuk AC, untuk handphone, dan depannya masih ada tempat penyimpanan. Jadi tidak heran kalau mobil-mobil untuk besutan Toyota ini dibilang ini mobil sejuta umat. Ya, ini salah satu alasannya. Harganya untuk tahun 2019 ini harganya di bawah 130, di atas 120. Jadi tergantung kondisi mobil ya sahabatku. Kalau untuk unit ini, mobil ini boleh saya bilang ini mobil kelas A atau super. Posisi kilometernya pun masih cukup rendah, hanya 20 ribuan. Anda bisa lihat. Dan mobil ini terawat. Untuk plafonnya semuanya masih rapi. Dan ini salah satu alasan mobil ini layak untuk kita beli. Untuk posisi yang punya uang di kisaran 100-an lebih sedikit. Dan ini sudah tahun 2019. Untuk produksi tahun 2020, kita tahu harga ini kalau di Pontianak ini harga listnya itu kurang lebih di angka 180 lebih. Itu harga listnya ya. Mungkin ada cashback apa, ya jatuh-jatuhnya masih 150-an lah. Jadi kalau Anda beli unit ini, Anda sudah bisa hemat kurang lebih ya 230-an. Padahal hanya pemakaian berapa
bulan. Nanti kita akan coba mobil ini di kecepatan tinggi, karena posisi di sini kita tidak bisa terlalu melaju berhubung dengan kepadatan lalu lintas. Itu yang pertama. Kedua, memang jalan-jalan di Pontianak ini tidak terlalu lebar ya, sahabatku semuanya. Lalu untuk AC bagian belakang, untuk hawa belakang bagaimana? Jadi ini terbantu oleh karena adanya ventilasi penarik angin ini. Jadi ini bukan AC, tapi ini ada ventilasi penarik udara AC, sehingga kalau kita buka dia bisa menarik udara dingin dari depan ini ke belakang. Mobil ini bisa membawa penumpang dengan sopir itu 7 orang. Ya, kalau ada anak-anak yang kecil mungkin 8 orang lah masih bisa kalau dipaksakan ya. Tapi untuk kenyamanan memang dia diproduksi untuk 7 orang. Ini adalah salah satu unit atau mobil produksi Toyota pengganti Avanza. Karena kita tahu Avanza sekarang ini harganya udah di angka 200-an untuk di area Pontianak. Sebelum kita melaju lebih lagi, Anda bisa lihat ini posisi untuk spionnya. Dia sudah electric mirror. Ya, jadi udah electric mirror. Jadi ini cukup membantu buat kita untuk penyetelan arah spionnya. Ini adalah salah satu tambahan, dan Anda bisa lihat ini masih ada tempat. Di sini juga masih ada tempat. Mobil ini sudah dibenamkan yang namanya dengan dual airbag. Jadi posisi di setir udah ada airbag 1, dan di penumpang depan juga ada airbag 1. Jadi ada 2 airbag. Untuk belakangnya ada tambahan cup holder 1, ini Anda bisa lihat. Dan di sini ada tambahan juga untuk colokan. Jadi untuk Anda yang mau cas penumpang, di belakang ini ada nih cas HP. Di sini juga ada cup holder, ada tempat. Mobil ini ada power window ya, sahabatku semuanya. Untuk ini masih ada tempat untuk penyimpanan. Jadi ini bawaannya masih aslinya. Nah, ini ada baris ketiga, ini baris 3 juga sama ya. Jadi cukup terbantu ini. Posisinya ada 2 tempat penyimpanan. Jadi cukup membantu, ini ada 2. Ini posisi untuk bagasinya di belakang. Jadi kalau mau dinaikkan ya tinggal dinaikkan. Kalau nggak ada bawa penumpang full. Oke, ini sudah ada sensor parkirnya juga mobil ini. Jadi sahabat berkat, jadi kita akan melaju nantinya waktu kita keluar dari Supadio ini. Saya sekarang berada di Supadio Pontianak. Nanti kita akan coba melaju sampai di angka minimal ya dapat 100 lah ya, kalau tidak terlalu ramai. Untuk posisi mesinnya ini sudah dibenamkan 1200 cc. Jadi untuk tenaganya ya cukup lah menurut saya. Tapi saya akan mencoba nanti waktu membawa penumpang, bagaimana dengan posisi kenyamanan daripada unit ini jadi dengan 4 orang. Oke, sahabat berkat, nanti kita akan melaju. Jadi sahabat berkat, saya sudah kedatangan bos dari Cikampek dan Jakarta. Jadi ini bos saya, dan mereka sudah sampai. Untuk berat tubuhnya saya perkirakan ya di kisaran 60 lebih lah berdua. Ini jadi 100 kilo lebih lah. Tambah dengan bagasi, kita akan coba lihat. Jadi sahabatku, ini posisi ini adalah standar daripada keamanan keluarga kami ya.
Jadi walaupun keluarga, tamu, jadi tetap dikasih antiseptik. Jadi untuk membunuh kuman-kuman ya, karena di pesawat kita tidak tahu ya kita bertemu dengan siapa. Dan ini mereka disemprot. Nah, Anda bisa lihat, inilah standar daripada keamanan kita. Jadi disemprot semuanya. Jadi sahabatku, ini bukan berarti kita takut dengan COVID, tapi kita bertanggung jawab untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Oke, sahabat berkat. Dan ini adalah salah satu tambahan. Kalau kita mau pakai ini bisa dibuka. Jadi Anda bisa lihat. Jadi kalau Anda hanya membawa 2 penumpang, jadi bisa dibuka untuk kursi baris ketiga. Dan ini cukup lapang. Oke, sahabat berkat, kita akan melaju keluar dari Bandara Supadio Pontianak dengan Kalia G2019 tipe manual. Oke, sahabat berkat, jadi sekarang posisi kita udah keluar dari Bandara Supadio. Dan sesuai dengan protokol, penumpang juga mesti pakai masker dan sudah disterilkan. Dan untuk Anda yang ingin bepergian, baik itu ke Jakarta ataupun dari Jakarta ke Pontianak, itu wajib tes COVID. Jadi untuk dapatkan suratnya wajib tes COVID. Kalau Anda bebas, Anda baru boleh memakai pesawat penerbangan. Jadi sesuai dengan janji saya tadi, kita akan mencoba mobil ini, kita akan tes. Dan ini posisi kita dengan 2 penumpang sama sopir 4 orang. Jadi kurang lebih ya 300-an kilo lah kita berempat ya. Kita akan coba melaju. Saya akan kembali ke posisi gigi 4. Oke, sahabatku berkat, kita akan coba melaju di angka 100. Kamera siap. Ini posisi gigi 4. Saya akan masuk ke gigi 5. Jadi lebih halus. Udah posisi berapa? Udah sampai 100? 90. Jadi 90 ya sahabatku ya. Saya ingin nginjak sampai 100 lebih, tapi namanya posisi seperti yang tadi saya katakan, posisi jalan juga pengaruh, lebar jalan juga pengaruh, kepadatan jalan juga pengaruh. Jadi kita akan semaksimal mungkin, kalau bisa 100 ya saya akan injak sampai di angka 100. Tapi untuk posisi mobil ini di angka 90-an saja kita udah terasa mobil ini sangat laju. Lain dengan mobil-mobil sejenis Innova atau di atasnya. Memang kalau kita di posisi di angka 120 km pun kita masih tidak terasa laju. Jadi mungkin inilah salah satu daripada rasa yang bisa kita dapatkan dari Toyota Calya ini. Namun kembali saya sampaikan, untuk budget di angka 100 lebih, 1 juta lebih, mobil ini udah cukup nyaman. Sudah bisa bawa keluarga. Jadi Anda yang punya keluarga besar, ini sudah bisa bawa penumpang sampai 7 orang. Dan untuk kecepatannya pun kita dapat. Dan satu lagi, mobil ini diproduksi memang dia namanya mobil yang hemat bahan bakar ya. Jadi ini salah satu mobil yang cukup hemat. Oke, sahabat berkat, ini sebagian daripada review daripada mobil ini. Saya rasa nggak bisa melaju sampai di atas 100 karena posisi jalan. Dan untuk yang lebih detailnya lagi, nanti setelah kita standby, nanti akan saya review secara lebih detail lagi. Oke, sahabat berkat. Jadi sahabat berkat, inilah posisi mesin daripada Calya 2019 ini. Anda bisa melihat mesinnya kering. Terus yang kedua itu suaranya itu halus. Artinya ini adalah indikasi bahwa mesin daripada mobil ini bagus. Setelah itu kita bisa melihat ini baut-baut daripada mesin atau baut-baut lainnya. Itu masih banyak itu tanda-tanda cat yang artinya belum pernah dibuka. Jadi masih asli pabrikannya. Tulang-tulangnya juga bagus, Anda lihat. Nah, ini adalah kondisi akinya. Ini kondisi di bawahnya. Jadi sahabat berkat, untuk Anda yang ingin memiliki mobil di kisaran
120-an dengan kualitas super atau A. Mobil Calya 2019G ini saya rekomendasikan buat sahabat berkah. Jadi Anda tinggal menghubungi saya di nomor handphone di bawah ini. Sekian daripada review mobil Calya 2019 ini. Kiranya boleh berguna buat sahabat semuanya. Terima kasih. Salam berkat.